Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Dan seperti biasa di Selasa sore ada Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan tentunya sore hari ini sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM ada Dr. Trianang Setiawan, beliau adalah Subkoordinator P2PM Dinas Kesehatan Kota Blitar. Buat Sobat Asa FM yang mau gabung di acara ini bisa langsung melalui live Facebook Radio Asa FM atau melalui frekuensi gelombang radio. Dan tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, LMI Kota Blitar dan juga IKD Kota Blitar. Dan tentunya ada madu hitam pahit El Habsyi yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan tentunya madu hitam pahit El Habsyi ini bisa didapatkan di Radio Asa FM. Langsung saja ke nomor 0857 0794 1029. Oke, langsung saja bincang sehat ini kita mulai dan sebelumnya kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayu dan pendengar Asa FM semuanya. Terima kasih Dokter Trianang. Iya, sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya hadir. Iya. Dan tentunya di tengah kesibukan beliau ya, yang kapan hari juga sempat Ayu hubungi, masih ada kesibukan dan alhamdulillah sore hari ini bisa bergabung, bisa memberikan tambahan ilmu buat kita semua dan khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Dan seperti yang Ayu sampaikan tadi di awal bahwa tema kita hari ini adalah kenali dan cegah hepatitis akut misterius. Nah, kenapa ini kok misterius ya? Tentunya nanti akan dijelaskan langsung oleh Dr. Trianang Setiawan dan memang beliau yang membidangi tentang penyakit ini. Dan buat Sobat Asa FM yang nanti mau bertanya bisa langsung ke nomor 0857 0794 1029 atau juga melalui kolom komentar di live Facebook Radio Asa FM. Langsung saja kita mulai bincang sehat kita di sore hari ini. Langsung saja, monggo dokter. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi di sore hari ini kita membahas yaitu salah satu penyakit yang juga lagi tren pada saat ini yaitu mungkin kalau orang awam bilangnya hepatitis misterius hepatitis kalau misterius. di medis adalah hepatitis yang belum diketahui penyebabnya atau unknown etiologi. Ya. Mungkin kita kalau pertama dulu dari kata arti bahasanya yaitu hepatitis. Jadi yang pertama itu dari bahasa Latin yaitu hepar. Hepar itu adalah hati dan itis. Jadi hati yang meradang, hati yang meradang. Nah ini selama ini itu yang paling banyak itu disebabkan oleh virus. Yang kita ketahui Mbak Ayu itu adalah virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Sampai E ya dokter ya? Iya, sampai E. Jadi itu yang paling sering banyak yang menyebabkan hepar atau hati kita meradang itu adalah virus hepatitis A, B, C, D, E itu. Sedangkan yang kita bahas ini adalah yang sampai sekarang penyebabnya belum kita ketahui. Jadi bukan karena dari hepatitis A, B, C, dan E. Jadi kalau diperiksa lab itu hasilnya negatif. Oh, A sampai E itu tadi ya dokter? Iya, hasilnya negatif. Jadi itulah kenapa namanya hepatitis misterius ya. Belum diketahui penyebabnya ya dokter ya.
Ya, memang saya mendengar berita di sosial media yang memang yang banter itu di sosial media ya dokter Iya, betul. tentang penyakit ini dan di situ juga memang dinyatakan bahwa hepatitis ini misterius. Saya bingung, misterius itu kenapa? Ternyata seperti ini ya dokter. Jadi tidak diketahui penyebabnya, dicek A sampai E negatif ya dokter ya. Iya, negatif. Oke, nah ini tentunya kalau kita sebagai orang awam ya dokter, tentunya kan kalau pengen tahu itu hepatitis A sampai E kan pastinya harus periksa lab dan sebagainya. Nah ini kita tahu kapan kena seperti itu tuh gimana dokter? Mungkin ada tanda gejala khusus dengan hepatitis antara hepatitis yang misterius ini sama yang biasanya yang A sampai E itu dokter? Iya, jadi kalau dari gejala Iya. itu eh, tidak ada perbedaan, nggih. Jadi mirip, nggih. Oh, Jadi yang pertama iya, gejala awal yaitu ditandai dengan gangguan dari pencernaan, iya. nggih. Jadi berupa mual, muntah, kemudian juga diare maupun demam. Oh, Jadi diare juga ya iya dokter? pada saat itu kumannya atau penyebabnya itu Mm-mm. masuk ke saluran pencernaan sehingga menyebabkan si pasien ini mengalami gangguan pencernaan. Oh begitu. Itu, nggih. Kemudian selanjutnya gejala lanjut itu adalah dia ke sistem hati, nggih, Mm-mm. yaitu ditandai dengan ikterik atau warna kuning di Oh, kulit, iya iya. terutama di mukosa, di mata, kemudian di jari, Iya. di tangan maupun di kaki, nggih. Oh kuning, iya. Iya, kuning, nggih. Jadi Mm-mm. kalau kita biasanya ini sakit kuning, nah itu, Iya nggih. iya Iya, iya. itu juga. Itu selain itu juga ini mohon maaf BAK-nya, buang Mm-mm. air kencingnya itu Mm-mm. berwarna seperti teh. Oh Iya, padahal matang. si pasien ini minum air putih Banyak biasa, nggih. nggih, nggih. Iya. Oh. Kemudian juga gejala yang lain adalah dari BAB-nya, buang air besarnya itu putih, putih pucat, Iya iya iya. nggih. Oh. Dan apabila ini tidak segera ditangani, Mm-mm. maka bisa menyebabkan penurunan kesadaran, Oh sampai begitu kejang, ya. iya, Mm-mm. maupun gangguan pembekuan darah. Ini biasanya dirawat di ICU. Oh ngeten. Terus, oke, lanjutkan Iya ya Mbak Ayu. iya. Terus juga mungkin yang membedakan kalau pada hepatitis yang anon etologinya ini adalah dia menyerang pada anak-anak. Itu nggih, Oh lebih iya. banyak pada anak-anak. Iya, Nggih nggih di nggih. bawah 16 tahun. Nggih nggih. Nggih, itu nggih. Oh iya Ada iya iya. anak-anak. Nah, yang membedakan dengan hepatitis yang lain adalah dari labnya. Itu nggih. Iya Jadi, iya. nah itu yang bisa melakukan pemeriksaan di puskesmas maupun di Rumah rumah sakit. sakit. Iya. Jadi dari labnya Mm-mm. bisa kita lihat yaitu dari pemeriksaan fungsi hati. Jadi Mm-mm. enzim hatinya itu mengalami kenaikan yang tinggi. Tinggi. Iya, atau Oh. kita bilang SGOT, SGPT-nya di atas 500. Oh iya iya Nah, iya. ini itu yang membedakan. Kalau yang sakit hepatitis yang lain yang Iya. biasanya A itu sampai E itu ya itu terjadi kenaikan, terjadi gangguan fungsi hati hati. atau liver Mm-mm. tapi tidak setinggi itu. Oh, tidak Iya. sampai 500 mungkin Iya, ya. tidak sampai Oh, 500. nggih Itu nggih nggih. merupakan di kita Mm-mm. teman-teman nakes kalau sudah ada SGT SGPT-nya di atas 500 international unit, nah itu Iya. sudah menjadi warning perhatian bahwa ini kita harus curiga ini apakah ada hubungannya dengan hepatitis yang anon etologinya. Oke. Nah, ini saya jadi teringat ketika kasus agak melenceng sedikit ya, Dokter. Iya. Ketika kasus COVID dulu ya. Kasus COVID dulu itu kan sepertinya di Indonesia tidak ada dan ternyata seiring berjalannya waktu mulailah itu, mulai sedikit 1, 2, 3 sampai akhirnya jadi pandemi. Nah, seperti hepatitis akut ini, hepatitis yang misterius ini juga sepertinya di Indonesia atau mungkin saya yang kurang tahu ya dokter ya. Sepertinya di Indonesia ini apa mungkin sudah terjadi lonjakan pasien atau mungkin masih apa ya, masih awal dan banyak yang di luar negeri seperti kasus COVID. Karena saya tuh kayak apa ya, kayak khawatir gitu ya dokter. Kadang kan
yang dulu itu yang waktu COVID itu kan kita juga agak terlena ya, agak terlena. Itu cuma di luar negeri, di Indonesia nggak ada dan ternyata akhirnya membludak. Dan apakah hepatitis misterius ini, hepatitis akut misterius ini juga bisa seperti itu ya dokter? Jadi kayak trauma ngaten ya. Nah itu gimana dokter? Jadi untuk angkanya sendiri di Indonesia itu apa memang sudah mengalami pelonjakan kasus atau gimana? Yang tentunya kan mungkin saya kurang tahu ya dokter. Iya. Kalau di Indonesia sendiri itu gimana? Khususnya mungkin nggak usah jauh-jauh deh. Di daerah Jawa Timur itu gimana dokter? Iya, jadi betul ya Mbak Ayu ya. Jadi saya juga ingat waktu kita pandemi COVID ya, kalau Iya, nggak salah itu mungkin di akhir 2019 maupun di awal 20. 2020. Iya, iya. Jadi ini juga ya ini kita pertama kita bicarakan kemiripannya ya. Iya, iya. Jadi pada waktu dulu COVID itu juga hilangnya itu adalah pneumonia misterius ya. Jadi G. waktu itu belum diketahui Oh gitu penyebabnya. dulu pneumonia Iya, iya, misterius. pada waktu pertama kali Iya, di iya, iya. Wuhan di Cina itu masih pneumonia yang belum diketahui penyebabnya. Iya, iya. Tetapi pada waktu itu 1 bulan dari pertama ada kasus ditemukan di Cina, itu langsung segera diketahui penyebabnya adalah SARS-CoV-2 atau virus corona yang kita sudah ketahui. Nah, kemudian juga pada waktu itu kasusnya melonjaknya luar biasa. Jadi per hari per minggu itu ratusan ribu, puluhan sampai tinggi, sangat tinggi sekali penularannya. Ya. Nah ini berbeda dengan COVID, berbeda di mana yang pertama memang ini pertama kali ditemukan di bulan April, di Eropa, di utama khususnya di Inggris waktu itu. Nah sampai sekarang ini kita juga dari WHO maupun dari Kemenkes masih belum mengetahui, ini masih dalam tahap penelitian, ini penyebabnya apa? Iya, iya. Penyebabnya apa? Berbagai macam ini masih dalam proses penelitian, jadi yang ada dugaan karena adenovirus. Jadi adenovirus itu adalah virus yang biasa menyerang di saluran pencernaan maupun pernapasan pada anak-anak. Itu kemudian juga bisa jadi karena adanya ini mutasi dari virus COVID ya, ini masih dalam tahap penelitian tapi sampai sekarang juga masih belum terbukti maupun juga dari patogen yang lain. Nah kemudian juga yang membedakan itu adalah penularannya, jadi pasiennya, di mana sampai saat ini kasusnya tidak peningkatan kasusnya sangat kecil kalau dibandingkan COVID ya. Kalau dibandingkan COVID sangat kecil Jadi laporan dari WHO ini saya update ini terakhir pada bulan Mei, kalau di dunia itu ada kurang lebih 436. Ya, ini kasus di dunia itu tersebar di Eropa, kemudian di Amerika maupun di Asia. Iya, 436. Sedangkan kalau jadi ini beda dengan COVID dulu. Jadi kita nggak perlu khawatir atau sepanik COVID dulu. Kalau dulu memang sudah menular dari manusia ke manusia, kemudian juga penularannya sangat cepat lewat droplet. Nah ini kalau sedangkan di hepatitis unknown ini penularannya tidak secepat dengan di ini COVID ya. Sedangkan kalau di Indonesia dilaporkan ada kasus 16 yang probable. Ya mungkin sebelum kita bahas itu jadi ini sebenarnya ada klasifikasi Mbak Ayu. Iya, jadi sama. Iya, jadi mirip dengan COVID. Kalau COVID dulu kan kita tahu ada istilah, mungkin zaman dulu ada ODP, PDP, masih ingat itu saya. Kemudian nah ini juga sama. Jadi WHO juga ada kriterianya. Yang pertama adalah confirm. Confirm itu adalah positif. Jadi memang dia positif terinfeksi. Nah sampai sekarang
belum diketahui karena penyebabnya juga belum tahu ya. Jadinya tesnya juga enggak ada. Jadi sampai sekarang belum tersedia Jadi confirm yang pertama. Terus yang kedua adalah probable. Probable itu adalah mungkin ya dicurigai atau diyakini si pasien ini ada hubungannya dengan hepatitis anon etologi itu. Nah, selanjutnya adalah epiling. Epiling itu berhubungan. Selanjutnya adalah pending classification. Pending itu karena menunggu hasil dari laboratorium, jadi dipastikan ya. Dan yang terakhir adalah discharge, berarti bukan ya. Nah, jadi ini pasien ketika ada pasien ini harus diklasifikasikan dulu ya dokter. Iya betul ya. Jadi kriterianya masuk probable itu gimana, masuk discharge itu gimana, itu diperiksa berarti dari pemeriksaan berarti ya dokter? Iya, dari pemeriksaan baik itu dari klinis, laboratorium maupun dari usia. Mungkin yang pertama adalah probable. Probable itu dari gejalanya dia mengarah ke hepatitis akut. Ya, jadi yang tadi yang khas itu adalah ikterik atau kuning, kemudian juga ada gangguan dari saluran pencernaan, ada demam, diare. Iya, itu diare, mual, nyeri perut. Kemudian pada waktu pemeriksaan laboratorium juga hepatitis A, B, C, D, E-nya negatif. Ya, itu berarti butuh pemeriksaan panjang ya dokter? Iya, panjang. Kemudian SGT, SGPT-nya di atas 500 international unit, usianya di bawah 16 tahun, dan mulai sakitnya, jadi mulai timbul gejalanya itu di tanggal 1 Oktober 2021. Iya, itu dikatakan masuk kriteria yang probable. Iya, mungkin atau diyakini. Kemudian tadi Mbak Ayu juga bilang ini lama butuh pemeriksaan. Iya, betul. Jadi pemeriksaannya ini beberapa sampel harus kita kirim ke Jakarta, jadi butuh waktu sehingga istilahnya juga ada pending classification itu karena menunggu hasil ya. Iya, karena memang kayaknya kalau mengetahui virus A sampai E itu pasti harus laborat yang canggih mungkin ya. Iya, betul. Kalau mungkin kita di Jawa Timur memang ya terbatas ya, jadi memang harus ke pusat. Jadi seperti itu. Kemudian untuk perkembangan kasus yang ada di Indonesia, ini saya ambil di akhir bulan Juni laporan dari Kemenkes ini ada 16 kasus probable. Di Indonesia nih dokter? Iya, di Indonesia itu berarti yang dicurigai atau suspek. Nah, itu tersebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Di Jakarta didapatkan 5, kemudian di Jawa Barat ada 1. Ini untuk Jawa Barat enggak ada, Ding. Ini saya buka datanya, mohon maaf. Dokter. Kemudian di Jogja ada 1, di Jawa Tengah ada 1, di Jawa Timur belum ada untuk kasus ini, Jadi ya untuk kasus probable ini. Sedangkan untuk kasus pending ada 14. Ini masih menunggu hasil tadi. Iya, menunggu hasil. Dan discharge atau bukan ada 40 kasus. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu panik yang berlebihan. Jadi sayangan kita seperti COVID dulu, waduh. Apalagi kayak trauma ya dokter? Iya, trauma. Jadi karena perkembangan kasusnya tidak semasif COVID tapi tetap harus kita waspada. Kalau nggak salah dulu sempat ada berita yang di daerah Tulungagung itu meninggal, itu apa memang sudah kriterianya gitu sudah masuk yang mana ini dokter? Atau mungkin saya keliru dapat informasi, karena kan memang dulu waktu awal-awalnya itu beritanya ada meninggal. Nah, itu meninggal karena itu atau mungkin karena yang lain? Karena kalau nggak salah itu pas zamannya demam berdarah juga, kasus demam berdarah meningkat. Nah, itu gimana dokter?
untuk meluruskan apakah memang benar ngaten Iya, sebagai orang awam. iya. Jadi ya betul pada waktu itu kan sempat ini nggih dicurigai adalah hepatitis yang dimaksud ini nggih. Nggih. Ya ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lab dikirim ke Jakarta adalah hasilnya bukan, Oh, bukan nggih. ya. Ya, jadi bukan. Jadi Mungkin karena memang lain ya dokter ya. iya, jadi total tadi ada 70 kasus gitu. Nggih. Jadi itu dari probable, dari Iya, pending, dari discharge itu ada 70 kasus di mana 40 kasus itu adalah bukan Nggih. discharge ya. Salah satunya dari Tulungagung Tulungagung ini ya itu. dokter ya. Iya, nggih. Di mana itu Oke. ini berbagai macam nggih penyebabnya, ada yang karena infeksi virus dengue, Nggih. demam berdarah ini, kemudian juga karena infeksi bakteri, Iya, iya. hepatitis A, kemudian juga karena ada penyakit bawaan, itu juga bisa. Oke. Oh ya dokter, kalau seperti pasien dengan demam berdarah, apakah apa namanya bisa juga dia mengalami fungsi liver yang tinggi nih dokter pada pasien demam berdarah? Iya, jadi bisa nggih, ya bisa ya. Jadi utamanya kalau sudah muncul komplikasi ya, Nggih, ya jadi yang awalnya hanya demam biasa. biasa, iya, terus kemudian sampai muncul TSS, dia akhirnya mengalami kerusakan organ. Oh, Iya, salah satunya. iya, nggih, Oh, jadinya nggih, nggih. gejalanya mirip dengan hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini. Nggih, nggih. Oh iya ya, jadi ada keterkaitan ya dokter ya? Iya. Iya, nggih, nggih, nggih. Oh ya, mungkin yang jenengan sampaikan tadi di daerah Tulungagung mungkin ya karena itu ya, jadi kasus apa di DB ya mungkin DB, dokter DB, iya. mungkin apa fungsi livernya naik dan sebagainya, dicurigai ke sana tapi ternyata hasilnya bukan. Nah ini kita sebagai orang tua ya, tentunya kan tadi jenengan bilang banyak ditemukan pada anak-anak. Nah ini gimana sih pencegahannya? Kita sebagai orang tua bisa mencegah supaya anak-anak kita itu aman. Karena tentunya kan apalagi habis ini ya dokter, habis ini kan sudah mulai masuk sekolah. Iya. Libur panjang telah usai. Habis ini kan masuk sekolah. Mungkin apa sih yang bisa dicegah? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memberi edukasi pada anak-anak kita supaya ya paling tidak meminimalisir lah supaya tidak sampai kena penyakit ini gitu dokter. Iya. Betul ya. Jadi yang utama adalah bagaimana cara kita mencegah. Jadi sebenarnya ini secara umum ya, jadi Iya. tidak ada yang spesifik. Jadi pada prinsipnya bagaimana penyebab atau kita bilang kumannya ini tidak masuk ke tubuh anak-anak nggih, Iya. terutama anak kita ya, ini bagaimana. Jadi yang pertama adalah kita harus menjaga saluran cerna kita. Jadi yang pertama adalah untuk rutin cuci tangan. Nah, Iya. ini yang mungkin pandemi COVID ini sudah mulai menurun Menurun ya, ya. walaupun masih pandemi, kadang Iya, ya iya. kita sudah mulai lupa Cuci untuk tangan. cuci tangan. Oke, Lah oke. ini kita ingatkan kembali nggih untuk rajin sesering mungkin dengan sabun dan air ataupun dengan hand sanitizer Nggih, nggih. nggih. Jadi yang utama adalah mencuci tangan ini kita lakukan pada saat sebelum makan, Iya. kemudian juga sebelum mengolah, ini bagi ibu-ibu ya Iya. biasanya ya, mengolah dan Masak. memasak itu Iya. juga cuci tangan dulu Nggih, nggih. nggih, kemudian juga menyusui Oh nggih iya. putra-putrinya, Nggih, memberi nggih. makan kepada balita atau bayi. Kemudian juga sesudah buang air besar Oh atau iya. kecil ya, nggih. Kadang Ini lupa ya dari dokter. toilet iya, Nggih, kemudian nggih. juga sesudah memegang hewan. Nggih. Hmm. Jadi nomor satu adalah cuci tangan, nggih. Nggih, Iya, nggih. jadi ya kita ketahui ya tangan kita ini habis megang Macam-macam. macam-macam ya, banyak kuman, banyak penyakit yang menempel. Nah ini Nggih. dengan cuci tangan ini sangat efektif untuk mencegah ya, salah satunya
terhadap hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini, Mbak. Oke. Kemudian yang kedua adalah pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Oke, jadi makanan yang kita konsumsi, yang keluarga konsumsi, nggih. Kemudian apabila kita memiliki warung, nah itu untuk mengolah makanan, nggih, dimasak, nggih, sampai dengan matang, ya, ataupun apabila tidak dimasak, nggih, lah itu dicuci hingga bersih ya, nggih. Kemudian juga apabila bahan makanan ini disimpan, maka disimpan di tempat yang aman, yang tidak hinggapi atau ini sama kuman ya. Ya, ya. Apalagi ini musim daging ya dokter. Iya. Kadang kan ya apa namanya untuk ngerebus, untuk masaknya kan juga perlu proses panjang. Itu kalau berarti memang harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi tidak hanya apa namanya himbauan yang biasa. Ternyata ada juga manfaatnya di ini ya. Di masalah hepatitis ini juga karena dari situ penularannya juga bisa ya dokter. Iya, bisa. Ibu-ibu yang dapat daging sapi, kambing, itu juga pengolahannya ya Bu ya. Iya. Kemudian juga ini Mbak, untuk sementara menghindari menggunakan alat makan. Oh, bareng-bareng. Iya, kalau bisa kita membawa alat makan pribadi. Atau kalau tidak, maka kita pastikan bahwa alat makan ini itu piring, sendok, garpu itu dicuci hingga bersih, dicuci pakai pakai sabun dan air mengalir, ya itu karena di alat makan ini bisa menempel, ya apabila tidak dicuci hingga bersih. Ya. Oh, itu juga bisa ya dokter menularkan. Iya, kemudian juga hindari kontak dengan orang yang sakit. Jadi mungkin ada keluarga kita atau mungkin diri kita kalau kondisinya sakit ya sementara di rumah, jangan memaksakan untuk ke sekolah atau bekerja. Dan juga yang penting juga adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Iya benar-benar sekali. Tetap ya dokter, sepertinya protapnya itu hampir sama ya. Iya betul. Jadi masih ingat gitu loh. Jadi apa namanya istilahnya pandemi kemarin itu sepertinya juga membawa dampak positif ya. Akhirnya jadi lebih apa namanya lebih bersih. Kayak tadi cuci tangan itu mulai zaman COVID sampai sekarang tetap harus dilakukan. Iya. Jadi kita masih apa ya masih teringat oh ya ternyata memang menjaga itu semua memang bagus untuk kesehatan ya dokter. Oke, dan tentunya ini tadi sudah ya dokter untuk pencegahannya sudah jenengan apa namanya sudah disampaikan. Nah ini ketika mungkin ya di sekitar kita ada yang apa namanya mengalami tanda gejala yang jenengan sebutkan tadi. Nah itu apa yang harus kita lakukan mungkin penata laksanaannya gimana yang lebih awal lah mungkin kadang-kadang kan karena tadi tanda gejalanya kan mirip dengan apa sakit yang lain ya dokter. Nah ini apa yang harus kita lakukan ketika menemukan gejala seperti itu dokter? Iya, jadi yang pertama kita tidak boleh panik. Ya, jadi apabila ada putra putri kita, nah ini jangan gopoh, jangan panik, Nah, yang harus kita waspadai adalah apabila muncul tadi, gejala di awal tadi, di demam dan gangguan pencernaan. Jadi ada nyeri perut, kemudian mual, muntah, diare, apalagi sudah beberapa hari sudah diberi obat kok belum ada perubahan. Nah ini untuk bisa segera dibawa ke puskesmas maupun rumah sakit terdekat. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi kalau sampai ke gejala yang lanjut yang lebih berat tadi yang sudah ke mengenai fungsi hati. Jadi itu apa sudah ada gejala kuning di mata, sklera di yang putih-putih itu di mata kita, kemudian juga
kencingnya seperti teh, nah itu sudah sebaiknya jangan menunggu gejala tersebut, tapi kalau gejala awal tadi ada demam dan gangguan pencernaan untuk dibawa ke puskesmas rumah sakit lah, di sana akan diperiksa oleh dokter, dilakukan uji laboratorium seperti itu. Dan yang terpenting adalah jangan panik ya. Iya. Benar-benar sekali. Karena memang panik itu sudah bawaannya kita dari tahun 2000 kemarin ya, 2020 kemarin ya dokter ya. Oke. Nah itu tadi ya Sobat Asa FM penjelasan dari Dokter Trianang terkait dengan hepatitis akut misterius. Sudah dijabarkan gimana tanda gejalanya, pencegahannya, dan tentunya penata laksanaannya. Sebagai orang awam di rumah ya, kayak saya ibu rumah tangga di rumah, pastinya nanti kalau lihat, oh seperti ini. Nah kalau kita sudah tahu tadi dari Dokter Trianang gimana caranya, itu kita bisa langsung tepat sasaran ya dokter. Iya. Oke. Dan ini, oh ya, ada yang sudah bergabung di Facebook, dokter. Ini saya bacakan dulu. Ada Pak Gede, monggo ikuti bincang set bersama Dokter Trianang Setiawan. Kemudian ada Mas Fatkin saja. Assalamualaikum sugeng sonten nggih, Bunda Pare Kediri mau namong absen. Oke, kemudian ada Ibu Titi, matur nuwun Bu Titi. Kemudian ada Mbak Lili binti Mas Duki. Terima kasih sudah mengikuti acara Bincang Sehat ini mulai awal sampai dengan akhir. Dan juga ada Mas Herman Effendi, kemudian ada Mbak Revanda Cuti, ada Mas Sigit Wahyu Senggono, dan ada Mas Umar Bakri. Terima kasih atensinya di acara Bincang Sehat ini. Dan tentunya buat Sobat Asa FM dimanapun Anda berada, dengan adanya banyak penyakit yang bermunculan ini, seperti kata Dokter Trianang tadi, jangan panik. Nah, itu karena kalau panik kita nggak tahu harus ngapain. Oke dokter, ini karena sudah menunjukkan waktu jam 3:51 sebelum kita tutup acara Bincang Sehat ini, ada closing statement dulu dari jenengan yang mau disampaikan ke Sobat Asa FM. Monggo dokter. Ya, jadi untuk terkait hepatitis yang belum diketahui penyebabnya ini, yang pertama kita tidak perlu panik ya. Jadi ini beda, tidak bisa dibandingkan dengan yang COVID dulu, ya. Tapi kita harus tetap waspada, dan yang terpenting adalah pencegahan. Jadi tetap pencegahannya yang pertama adalah tadi nggih, cuci tangan, kemudian juga cuci tangan, kemudian memasak juga dengan benar. Iya, masak, tidak ganti alat makan. Dan yang terakhir adalah tetap juga untuk mematuhi prokes. Oke, terima kasih Dokter Trianang atas ilmunya, atas informasinya yang sudah dibagikan kepada Sobat Radio Asa FM. Itu tadi Sobat Asa FM, bincang sehat kita di sore hari ini bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Matur nuwun Dokter Trianang Setiawan, pemberian ilmunya ini. Semoga nanti kedepannya bisa diundang lagi ya dokter. Amin. Di tengah-tengah kesibukannya bisa menyempatkan diri. Karena tentunya kondisi sekarang itu kita memang butuh banyak sekali informasi, dan tentang kesehatan itu harus di tangan yang tepat. Nah seperti beliau ini adalah seorang dokter dan tentunya di bidangnya tentang kesehatan, jadi pasti pas penyampaiannya kepada Sobat Asa FM. Oke, itu tadi perjumpaan kita di acara Bincang Sehat. Terima kasih buat Sobat Asa FM yang sudah mengikuti acara mulai awal hingga akhir. Dan insya Allah nanti akan jumpa lagi dengan Ayu di acara yang selanjutnya. Akhirnya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.